Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berdiri di jalur kereta api Petak Purwokerto hingga Keroya, yang jalur lama. Kalau jalur barunya tuh di sana. Tuh. Saat ini saya mau mencoba trekking jalur kereta api ini sampai ke terowongan Notok yang lama. Mana keseruannya? Nah, kawan, saya tadi sempat berjalan berapa gitu. Saya mulainya tuh dari sana tuh. Tadi saya parkir di musola atau masjid itu. Di situ saya parkir. Nah, saya naik ke jalur sini. Ternyata udah disediain tangga. Ya mungkin karena hanya ini sudah dimanfaatkan oleh warga setempat. Saya jelasin sambil jalan. Jalur ini tuh merupakan buatan Staatsbosbeheer yang dibuat di kisaran di tahun 1912 sampai 15-an, koreksi kalau salah. Soalnya saya acuannya ambilnya itu terowongan Notok itu dibangun. Ya walaupun di foto dokumentasi dari zaman Belandanya tuh itu belum dipasang rel, baru cuma pembangunan terowongan. Kalau pemasangan jalurnya kemungkinan ini sudah mulai beroperasi tuh tahun 1920-an. Itu yang dari saya baca. Kalau ada kesalahan, bisa tulis di kolom komentar yang benar seperti apa. Ini kita susur, ini agak panjang ini. Dulu tuh jalur ini tuh sepanjang tahun sampai akhirnya tuh di tahun 2018 terakhir itu jalur itu masih pakai jalur ini. 2019 itu sudah pindah ke tuh sana, jalur baru. Jadi penambatnya sudah dicabut ya, karena ya sudah tidak, kereta api sudah tidak lewat sini lagi. Alasannya kenapa tuh diubah jadi jalur ganda? Karena mendukung frekuensi perjalanan kereta api yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Nah, itu kenapa alasannya tuh jalur ganda itu tuh dibangun tuh di sana, karena lebih mendukung perjalanan kereta api dengan jadwal yang lebih padat. Oke, saya skip nanti sampai ke depan tol. Nah, kawan, saat ini saya sudah berada di dekat terowongan Notok yang lama. Tuh, bisa dilihat itu. Nah, ini dilihat saja itu ada semboyan 8 mendekati yang tadi saya berjalan tuh. Di sana itu relnya sudah ada yang diambil. Nah, ini bisa lihat ini sudah tidak ada nih. Dan saya juga sempat lihat ada yang rel yang masih ada penambatnya ya cuma sedikit lah. Oke, kita coba masuk ke dalam terowongannya. Nah, sepertinya ini ya mungkin jalan ya, bukit sana tuh bisa dilihat ada jalan. Relnya sudah diminggirkan, ini sudah disingkirkan. Kita jalan, tapi saya masuk nggak sampai tembus yang terowongan yang sebelah utara. Ngeri, gelap. Takutnya mah nggak kelihatan apa-apa. Bisa dilihat itu bukitnya bener-bener tinggi banget. Saya agak lumayan kagum sih ya, bukan kagum sih, gimana itu perjuangannya membangun jalur kereta api menembus bukit
membelah bukit ke dalam sana itu kawan. Oke, oh, bisa di aduh, sudah ada informasinya tuh. Sebenarnya di mulut sebelah sudah ada informasi juga sih. Tuh, papan informasi terowongan 1140 antara Notok ke Basen, panjang 260 meter, kilometer 359 plus 412. Nah, itu bisa dilihat itu sudah tidak beroperasi mulai tanggal 5 Februari 2019. Seingat saya di sini harusnya ada tulisan tahun berapa. Oke, kita coba susuri saja kawan. Ini dulu semasa jalur ini tuh masih beroperasi itu apa, jujur ya, saya kurang tahu sih. Karena kayak dulu tuh saat saya masih kecil tuh gelap, belum ada lampu. Kalau sekarang mah udah ada lampu gitu. Nah, ini sepertinya bekas lampu, tapi cuma pas saat saya masih kecil itu belum ada loh. Jadi itu lebih dingin loh, wow udara. Nah, di sini nih tuh. Wah, kabel ini kabel buat telegraf itu, buat komunikasi ke sana. Nah, di sini nih oke, saya nyalain apa pencahayanya dulu. Oke, ini saya tadi sempat putus videonya dulu karena benar-benar gelap sekali. Noh, bisa dilihat udah kondisinya berubah total nih kawan. Nih, saya coba susuri nih. Panjang banget ini saya nggak tahu di Belanda itu tuh dalam membangunnya ini seberapa lama gitu. Kalau dugaan saya sih butuh banyak pekerja kalau mengerjakannya dalam waktu singkat. Loh, bisa dilihat di sana tuh, nggak kelihatan ya? Kalau kalau nggak kelihatan, nanti saya coba videonya di brightnessnya ditingkatin lagi. Nah, bisa dilihat tuh ada ini, ada kayak kabel ya, kemungkinan apa ya, dibuat apa itu, buat JPJ itu buat penerangan gitu. Kalau enggak ya apa, pakai senter gitu. JPJ kan bawa senter yang apa tuh, penilik jalan gitu, yang periksa jalur. Nah, bisa dilihat ini bantalannya kayu. Tadi saya sempat masuk, ini masih pakai kayu kawan, bener-bener masih dari Belanda ini. Saya nggak berani masuk karena saya agak-agak ngeri sih, soalnya saya takutnya itu nggak ada apa, oksigennya tipis. Soalnya saya masuk aja, ini masuk agak ke dalam tuh sudah agak pusing kawan. Nah, ini sepertinya selokan ya, kanan kiri tuh ya memang kemungkinan buat selokan biar nggak ngerembes di mulut dinding terowongannya ini, kemungkinan ya. Kalau salah ya bisa ditulis di kolom komentar sih, koreksi yang benar tuh bagaimana tuh. Nah, ini sudah ngendap, sepertinya sudah ngendap lama sekali ini, tidak mengalir. Nah, itu bisa lihat ada bolongan-bolongan. Saya juga agak bingung sih, kenapa ini bantalannya tidak diganti. Saya kira tuh bantalan itu tuh diganti dari yang luar itu, yang jalur sana tuh sampai ke dalam terowongan. Tapi pas saya masuk ke dalam terowongan ternyata tidak diganti. Saya kira diganti gitu. Nah, bisa lihat ini ada yang sudah hancur bantalannya. Ya mungkin karena faktor usia juga, dan juga sudah tidak adanya perawatan gitu ya, karena semuanya sudah pindah ke jalur baru. Saya keluar saja
saya nggak mau masuk. Saya curiganya mah di dalam sana tuh karbon dioksidanya lebih besar. Saya tadi ya seperti saya bilang sih tadi, saya begitu agak masuk dalam tuh saya udah mulai pusing. Saya nggak mau ambil resiko, saya lebih baik saya milih keluar daripada sampai berhenti, sampai kalau amit-amit berhenti di sampai di nekat ke tengah terowongan tuh takutnya saya nggak sadar diri. Jadi lebih baik cari yang aman saja daripada ambil resiko tapi itu resikonya tidak diinginkan. Nah, bisa lihat tuh sepertinya sepertinya tuh pos nih. Nah, sepertinya itu pos buat apa, CPJ, buat meriksa jalur masuk dalam. Soalnya nah di sana tuh di mulut sebelah utara itu ada posnya juga kawan. Kemungkinan ini dua-duanya memeriksa jalur di dua mulut yang berbeda. Ya kemungkinan nggak sampai keluar sih, nggak tahu juga, soalnya masuk itu sudah agak pusing. Nah, bisa dilihat itu bekas 10J, semboyan 10J dari yang agak mendatar sampai ke nanjak. Nah, kalau dilihat dari terowongan, kalau saya dulu tuh saya kira terowongan itu tuh pasti begitu masuk itu pasti lurus. Pas ini saat saya telusuri lagi, ternyata tidak pasti lurus, ternyata bisa melengkung. Kita coba, saya tidak tahu tuh apa sih ya, kemungkinan pos kecil banget, pokoknya ya apa buat jaga terowongan. Mungkin ada 2 petugas, tapi di sana tuh apa ya, di bagian mulut bagian utara tuh bentuknya kayak rumah apa ya, pos JPL yang kecil yang zaman dulu itu. Kalau ini nggak tahu ini emang benar sekecil ini atau tidak, dia bisa ditulis dulu kolom komentar. Kita coba masuk situ. Intinya ini bukan bangunan pos JPL deh, soalnya kecil sekali dan tidak ada jendela. Kemungkinan ya mungkin pos di sana tuh jaga buat memeriksa terowongan, mungkin nyusuri sampai sini. Saya nggak tahu bisa kuat gitu ya, karena mungkin faktor waktu itu jalur tersebut masih aktif, kemungkinan ya. Oke, ini saya coba ke titik pertemuan jalur lama dan jalur baru sana. Kita sudah berada di pertemuan antara jalur kereta api yang baru itu dengan jalur kereta api yang lama. Tuh bisa dilihat kan, relnya di situ, tapi tingginya sudah beda kawan. Saya agak bingung nih, itu jalurnya ini emang tinggi atau langsung merendah gitu, soalnya tingginya itu benar-benar beda sekali, tuh jomplang sekali. Nah, saya tidak tahu, tapi saya pikirnya tuh ya masuk lewat sini, mungkin nanjak dikit-dikit gitu, nanjak dikit terus sampai situ. Saya nggak tahu juga sih, atau ya malah mendatar di sini tuh, nggak tahu juga sih. Tadi pas saya berjalan tuh saya ngeliat ada kereta api yang lewat, kemungkinan itu kereta api Malioboro Express. Ya kelewatin tadi ya, karena saya masih di sana loh, dan kereta apinya sudah lewat. Ya sudah, tidak apa-apa lah kawan, yang penting kita bisa meliput jalur lama. Nah ya, dari sini nanti di bawah bagian sana tuh ya seperti di sana ada jalur tunggal, masih ada peninggalan jejak jalur tunggal. Nah itu ya
videonya sudah saya buat setahun sebelumnya. Itu pas saya jalan mencoba berjalan di jembatan jembatan kereta api Serayu yang lama. Itu sudah ada videonya kawan, bisa tonton, teman-teman cek di channel ini. Nah, saya masih kebayang itu dulu tuh seperti apa ya kawan, masih agak penasaran juga. Nah, bisa dilihat tuh jalurnya tuh kayak naik melengkung gitu, tidak tidak lurus datar gitu ya, karena tuh di sana tuh ada semboyannya tuh. Mungkin itu dari tanjakan ke lintasan mendatar. Nah, di sana tuh lintasannya mendatar. Nah, di sini tuh kemungkinan lintasannya menurun tuh, sedih melengkungnya ke bawah. Sebenarnya ada beberapa orang sih yang memvideokan masa jalur kereta api ini tuh masih jalur tunggal, pak. Videonya masih ada gitu ya, mungkin nggak banyak gitu, tapi ada yang pasti. Oke, sekian dari saya penelusuran jalur lama Petak Purwokerto hingga Kroya, atau ya kalau mau lebih benernya tuh ya Notok ke Basen gitu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.